ini dua input, ada incoming PLN dan incoming genset. Kalau Mas bentar, singkatan MDV itu jelaskan apa? Apa itu? LPMDV, Low voltage, medium, Power. distribusi panel. Distribusi panel. Nah, jadi Yang rendah ya. LVMDV ini mempunyai dua input PLN dan input genset. Di sini kita menggunakan sistem interlock, di mana ketika incoming PLN masuk, incoming genset tidak berfungsi karena berfungsi ketika PLN mati. Nah, ketika PLN mati, Genset. LVMDV memberikan sinyal ke genset, ke panel DGS, memberikan sinyal untuk menjalankan genset. Nah, ketika genset sudah menyala, mungkin memerlukan waktu untuk pemanasan ya Pak ya. Dia masuk ke incoming genset. Di incoming genset dia membutuhkan waktu sekitar 5 detik untuk memutarkan motorize. Setelah 5 detik listrik dari genset akan masuk, dengan catatan di incoming PLN sudah terputus gitu, karena mati lampu Pak. Nah, ketika PLN masuk, dia listrik PLN menyala lagi, listrik akan standby di ACB, belum ke busbar utama. Untuk memperpindahan dari genset ke PLN itu sekitar 5 detik. 5 detik untuk yang pertama memutar motorize dan membalikan dari genset ke PLN. Ketika sudah berpindah ke PLN, listrik genset masih standby karena genset butuh waktu lagi untuk mematikan genset. Tapi listrik sudah standby di bawah di incoming ACB, seperti itu Pak. Dari hasil kemarin 16 detik ya Pak ya, dari PLN mati dan hidup kembali, seperti itu. Mungkin dari LVMDV seperti itu Pak. Untuk belum untuk penjelasan mengenai sistem interlock. Sekarang cara menggunakan LVMDV. Di sini kita menggunakan sistem interlock dan kita menggunakan sistem otomatis dan manual. Ada manual dan otomatis, mau di PLN maupun di genset. Nah, ketika kita memutarkan selector switch ke posisi manual, berarti kita membutuhkan tenaga manusia untuk menekan push button. Hijau berarti push button on dan merah push button off. Begitupun sebaliknya genset. Nah, ketika sistemnya manual, kita tetap PLN mati pindah ke genset nggak akan otomatis masuk. Kita harus menekan push button on dan off untuk mematikan. Yang pertama, yang kedua ada otomatis. Nah, ketika otomatis PLN masuk, dia akan terus menyala. Ketika PLN mati, perpindahan ke genset, dia otomatis. Ini membutuhkan waktu 5 detik untuk perpindahan seperti itu. Di dalamnya ada beberapa MCB. Ini sebagai indikator lamp, ini sebagai kontrol. Nah, untuk MCB ini jangan diturunkan karena ketika turun akan berpindah, berarti menyatakan bahwa PLN mati ataupun genset mati, seperti itu Pak. Dan ketika mau ada perubahan nih di bingungnya, jangan sekali-kali mematikan di sini, karena ketika mematikan di sini posisi genset hidup, dia nggak punya waktu jeda untuk memutus, terjadi hantaman, genset akan kalah, seperti itu Pak. Nah, untuk dua MCB ini untuk sinyal ke genset Pak, seperti itu. Ini timer fungsinya untuk tadi jeda antara perpindahan PLN genset, relay untuk kontak point, seperti itu Pak. Nanti dikasih ini ya? Ya, nanti dikasih itu Pak, dikasih template-nya. Ya, membuatnya rapi terus jelas. Ya. Mungkin kalau dari
LVM ini seperti itu Pak cara penggunaannya. Sebenarnya kalau kita sudah men-standby-kan otomatis kita udah aman. Jadi ketika mati lampu ya udah nggak akan kita harus mencet button. Nah, waktu-waktu apa yang digunakan posisi manual, Pak? Manual apabila misalkan sistem otomatisnya Bisa. error kayak gitu Pak. Biasanya kendala di apa itu Pak, error? Kendalanya biasanya di relay suka kotor Pak. Pernah kejadian kita Relay yang tadi yang satu Ya. dekat MCB itu. ya itu relay itu ataupun relay itu udah emang masa fungsinya udah kurang layak. Biasanya kan suka panas. Berapa tahun itu? Kalau kurang bertahunnya mungkin Kurang tahu kayak Itu relay yang dekat MCB atau yang dekat timer? mau dua-duanya sama Pak, mau yang relay itu sama. Karena itu kan itu masih dalam satu sistem seperti itu. Gak jadi masalah ya, nanti ketika misalkan rusak saya copot satu persatu saya cek gitu. Nah, rusak kalau tidaknya. untuk merubah itu ya tetap kita harus pemadaman dulu Pak. Mau nyopotin relay? Kita mau sistemkan manual dulu, Yes. dimanualkan baru bisa. Oh, berarti sistemnya harus manual dulu baru kita bisa copot si relay itu. Begitu. Misalkan kita mau perbaiki KPPN, incomingnya harus hidup dulu, gitu Pak. Karena sistem situ udah posisi mati, tidak ada listrik lagi. Mungkin dari LVMD. Cara kerja kapasitornya. Nah, untuk kapasitor bank sendiri ini kan untuk menstabilkan nilai Kospi Pak. Untuk tegangan apa? Untuk nilai Kospi yang diharapkan kan minimalnya 0,8, jangan sampai lebih dari 0,8 persen, 0,9 masih boleh Pak. Karena dari PLN biasanya 0,9 Kospi-nya. Nah, ketika ada penurunan kapasitor berfungsi untuk menstabilkan si Kospi tersebut. Untuk kapasitor bank sendiri itu biasanya mengikuti dari PLN, ada lonjakan listrik atau tidak. Nah, untuk listrik sendiri kan kita bisa tahu sendiri ada listrik untuk pabrik itu biasanya dia ada lonjakan dari yang pernah saya tahu dari jam 5 sampai jam 10 malam ada lonjakan. Nah, itu pasti semua pabrik rata-rata membutuhkan kapasitor bank. Nah, untuk yang memakai tarif bisnis itu untuk lonjakannya nggak terlalu Pak, bahkan jarang terjadi lonjakan. Untuk tarif bisnis itu biasanya ngefeknya di biaya, antara biaya tarif bisnis dan tarif biasa itu beda, biasanya lebih mahal dari si tarif bisnis. Karena untuk mengurangi lonjakan itu sendiri, mungkin dari PLN seperti itu Pak. Nah, untuk fungsional dari kapasitor bank, ambil kata Kospi-nya tidak sesuai, tidak 0,8 atau 0,9, dia akan otomatis, ini ada manual otomatis. Kalau kita posisikan otomatis, dia akan hidup sendiri Pak. Misalkan 25, ini 80 kafar, kurang, tambah lagi, jadi 160 kafar. Begitupun sampai si Kospi-nya stabil Pak, 0,8 atau 0,9. Kalau untuk manual sama, begitupun manual. Wah, ini kayaknya dari lonjakan dari PLN, kita pencet si push button on atau off ini, hidup atau mati ini, pencet. Oh, masih 0,7, pencet lagi sampai dia stabil di 0,8 atau 0,9. Manual itu nya, manual. Ini ada manual dan otomatis Pak. Jadi ketika misalkan manual ya membutuhkan bantuan manusia untuk menekan button, ketika otomatis ya dia akan otomatis menyesuaikan si Kospi tersebut yang diharapkan. Sekarang jalan masih Kalau ini masih dimatikan Pak. Mati, karena Iya. belum digunakan, Belum digunakan, belum perlu itu. belum perlu Pak. Nanti ketika misalkan sudah Operasional, konsumsinya gitu. kita posisikan langsung otomatis aja Pak. Karena kalau misalkan di manual takutnya kita nggak tahu ternyata ada lonjakan, jadi mungkin efeknya ya pembayaran Pak. Jadi kapan dihidupkannya nanti setelah banyak konsumsinya gimana? Atau mau dihidupkan setelah ini bisa Pak. Setelah ini bisa, cuman kan kita mau menghidupkan ya kita
kita sambil laporan dulu ke pihak yang terkait. Itu Ya. kalau gitu. Kita Dengan dampaknya gimana? nggak ada dampaknya sih Pak. Ini malah untuk kami sendiri untuk menguntungkan untuk pemakaian listrik sendiri dari segi pembayaran. Hematan ya. Penghematan Pak. Ya kalau bisa ini kan apa sih semacam stabilizer, semacam stabilizer atau gimana? Ya semacam jadi untuk Kospi itu kan itu mempengaruhi dari pembayaran Pak. Nah pembayaran ini ketika misalkan emang ada lonjakan listrik, Konsumsinya kalau ada konsumsinya lonjakan, akan berpengaruh ke konsumsi beban yang dipakai. Jadi Beban misalkan Pak Doni, kalau beban kita kita hidup lampu dan ini banyak kita cuma dipakai menggunakan kapasitor. dikit, mana? Gua pakai dikit kapasitor tuh. kan TL Pembayaran bengkak. Nah itu dari sisi Kospi-nya Pak. Itu ada perhitungannya lagi. Makanya untuk industri-industri mereka pasti memakai Kapasitor. untuk mengurangi kos pembayaran listrik. Menjaga agar menjaga ini nanti bisa Hidup biasanya pernah sudah. Iya, hidup kan. sampai ke kating-kating. Itu kan ngaruh ke ampere kan ya? Step 12. Ngaruh ke ampere. Ya. Mau ngapa Ya, sampai nanti step kan berapa? ya karena ini bisa dibilang mengaruhi ke beban ya, ampere. cuman Ampere. kalau Mas. setel otomatis kalau stabil Harusnya kita hitung nih secara perhitungan beban satu. Kita hanya untuk hanya 100 kW. Kok ini pembayaran tuh jadi 150 kW? dengan posisi Kenapa ini? Oh ternyata ada Kospi-nya tidak sesuai. Kan kalau kita dulu kuliah atau sekolah ada kalau nggak ada Kospi, Kospi-nya nggak ada Memang dulu kan Makanya si tambul TTG kan ada kapasitor. SD, Pak? Oke, terus. Nah, Sekarang ini kan untuk TTG kapasitor. kapasitor. Nah, Untuk melonjak. trafo ya ini itu aja untuk menjaga aja tapi kita untuk trafo hati-hatinya ketika overheat panas dia akan ngetripnya langsung dari ke kubikel gitu Pak. Nah, terus yang kedua hati-hati dengan jangkauan manusia Pak. Segini udah aman, pagar itu udah aman. Udah Pak, Jarak segini. insya Allah aman. Mau ada makanya jadi geser nih tuh. Tahunya panas dari mana? Ada indikatornya Pak. Yang itu ya. Ya, lanjut. Kalau panasnya karena penyebabnya dari overload atau gimana? Biasanya kan panas tuh biasanya dari beban yang terlalu berlebih Pak. Bisa. Kalau oli yang sudah lama Nah, naruh oli mungkin kalau untuk oli kan itu pengecekannya harus dari orang trafonya Pak, karena kalau misalkan kita dari kita takutnya Praktek kesalahan ini. ya biasanya orang trafo Pak yang ngecek yang itu langsung ngurusnya Pak. ya olinya berkurang atau Ya, gimana nanti gitu dia kan. ada Soalnya kan itu ada indikator olinya juga itu. Ya. ya nanti ada analisanya mengenai oli biasanya orang trafo yang ngecek. Dicek Oh, Pak, itu udah ya berlebih. sebulan kali dicek Pak. Kalau ini langsung bisa Kalau Iya. ada perubahan kita Iya. lapor ke orang tua. Boleh, ini belum penjelasan. Oh, guys. Semua tuh, gue dulu. Nah, kita balik ke LCMV. Di LCMV ini ada 4 outgoing 1, outgoing 2, 3 dan 4. Nah, di setiap outgoing dia mempunyai breaker utama sebelum ke beban. Breaker beban. Ini ada breaker utama, dan ini dia breaker beban. Apabila kita ingin mengganti breaker atau ingin bersih-bersih Pak, servis hanya di outgoing ini, tapi hanya di cover si breaker itu bisa mematikan dari sini Pak, dari breaker utama. Tapi kalau untuk pembersihan keseluruhan kita harus tetap melakukan pemadaman, karena walaupun debu itu tipis Masuk bisa ya. aja merusak si Kotor biasanya. kotor. Jadi dia dipakum. Di vakum atau dengan dikuas Pak. Kuas dibongkar lah. Gitu. Karena pernah kejadian di kita juga kotor, jadi si bimetal itu dia tidak nyambung Pak. Jadi kadang-kadang hilang satu pas. Harusnya RST jadi ST, karena hilang atau ST hilang. Halangin ke debu biasanya ya. Ya, sama debu. Seperti itu.
Pak. Ini main Ini dampaknya nanti kalau ini dimatiin apa? Padam semua Pak. Padam semua. Berarti beban di outgoing 1. Ini beban kemana itu? Ini ke AC Pak. AC. Utilitas AC. Utilitasnya non Pak? Bisa. Wah, atuh Pak, belum ke cleaning katanya. Itu dikasih di dulu sih. Kokak sini. Bebas di Kokak sini. di beplatnya. Asal Pak. Ya. Begitu beplatnya Pak. Oh. Nanti dikasih label dia Pak Isak. Ya, kasih Single diagram, ini yang induknya apa, yang 1 2 3 4-nya, Jadi ini, keruangan lantai berapa, apa aja nanti. Bagi 1. Nah, ini kan ini apa mana? Ini outgoing 2 AC. AC semua AC. AC semua full. Kayak meteran itunya. Ada KWH-nya Pak. Oke. Cara kerja KWH. Kalau perlantai sudah dipasang. Belum. Tinggal CU. Oke. Di AC. Itu nggak non KWH. Di KWH ini kita bisa mengetahui mengenai si voltasenya, ampernya dan frekuensinya. Dan ini beban pemakaiannya. Dia ada total EA import, IR import. Nah, kalau kita ingin mengetahui tegangan dan dayanya, kita lihat di V dan I. Kita pencet OK. Tegangannya 407 volt. Untuk pas Pas 3 pasnya yang 1 pas. yang ini 3 pas Pak. 3 pas. 3 pas. Terus masuk ke active power. 1, active power 2. Oke. Nah, ini untuk frekuensinya Pak. Berapa itu? 60. 50 Hz Pak. Oh, 50. Jadi ini untuk frekuensinya. Frekuensi Indonesia. Indikatornya layar nggak bisa urung bang. Hah? Enggak Pak. Oh, Bisa ya lihat kan? iya gitu. Emang layarnya. dari pabrikan seperti ini Pak. Memiliki saya mah ya lempuan huruf. Ganti gua apa ya? Ya harusnya. Terus Nah, ini untuk yang PLN ini mana yang dicatat sama PLN mana? KWH apa? Pemakaian daya. ini Pak, totalnya. Ini kan baru Sebaratnya deh. 0,1. Ini mah kan baru difungsikan. Ini ya? Yang ini yang sudah terpakai banyak Pak. AC ya sih AC ya. Asem kan kadang-kadang Pak masih kayaknya